Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyir Aska dengan NIM 2022-31055 dari kelas mikroprosesor C. Nah, jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas laporan praktikum 4. Nah, jadi ini kita diminta untuk membuat sebuah sistem yang bisa menghitung kadar tinggi air dan menampilkan angkanya dalam satuan sentimeter di dalam LCD I2C. Kemudian kita akan membuat kalkulator menggunakan keypad, di mana kalkulator ini bisa melakukan operasi penjumlahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kemudian yang soal ketiga yaitu membuat sistem yang bisa menghitung kadar tinggi air dan menampilkannya dalam LCD 2C dengan menambahkan 3 LED, di mana saat ketinggiannya di antara 0 sampai 150, maka LED merah menyala, 151 sampai 300 LED kuning yang menyala, dan 301 sampai 400 maka LED hijau akan menyala. Jadi untuk nomor 1 ini kita perlu LCD, sensor ultrasonik untuk menghitung jarak, di mana di sini ada EcoPin dan juga TrickPin. Nah, kemudian ada Arduino Uno. Langsung saja ke codingannya dulu. Kita menggunakan library Liquid Crystal untuk LCD, kemudian Wirecard untuk komunikasi serial, untuk komunikasi. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu di mana lokasi si liquid crystal, yaitu dengan alamat di sini. Kemudian ukurannya ada 20 kali 4 dengan 20,4. Dan di sini kita infokan di mana si bagian TrickPin dan EcoPin tersambung, di mana EcoPin di pin digital 8, sedangkan TrickPin di pin digital 8 dan EcoPin di pin digital 9. Kemudian kita membuat function show splash screen untuk menampilkan dalam bentuk running text. Jadi setiap huruf itu akan muncul satu persatu secara bergantian. Untuk teks yang pertama muncul itu adalah laporan 4, dimulai di posisi 0 baris 0 kolom 0 baris 0. Dengan di sini dia akan muncul satu persatu untuk teksnya selama dalam delay 50 mikrosecond. Kemudian untuk delay totalnya itu adalah 1 detik, dan kemudian dia akan masuk ke set kursor di kolom ke-6 baris kedua untuk tulisan soal 1. Kemudian dia akan dibersihkan dan dia akan mulai di LCD kolom 3 baris 1 untuk menampilkan tulisan ketinggian air secara bergantian, dan dia akan bertahan selama 500 milisecond dan akan dibersihkan kembali. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam void setup, yaitu serial begin-nya di 9600 untuk komunikasi serial, dan serial LCD begin-nya di 20,4 karena dia ukuran LCD-nya adalah 20,4. Kemudian ada backlight untuk cari belakangnya, dan set kursor di 0,0 karena kita akan mulai nampilinnya itu nanti dari kolom 0 ke baris ke 0. Nah, untuk pin mode-nya di sini ada trick pin, dia sebagai output karena dia akan mengirimkan sinyal keluar dari si sensor ultrasonik, dan echo pin itu dia akan menerima sinyal. Nah, selanjutnya itu kita akan memanggilkan fungsi show splash screen yang mana tadi ada running text untuk tampilan di awal. Kemudian kita akan membuat si trick pin ini mati dulu di awal dan selama 2 mikrosecond, dan kemudian dia akan dihidupkan selama 10 mikrosecond sebelum kembali dimatikan. Kenapa ada delay ini? Agar stabil. Nah, jadi dia ceritanya tuh dia akan diam dulu, kemudian dia akan menerima input, mengirim sinyal sebelum akhirnya dia kembali mati. Jadi dia hanya hidup untuk mengirim sinyal selama 10 mikrosecond. Kemudian untuk menghitung durasi dengan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan si EcoPin ini. Nah, kemudian untuk menghitung jaraknya itu adalah nilai yang terekam di duration tadi dikali dengan 0,034 dibagi 2. Dan ini dalam satuan sentimeter nanti hasilnya. Kemudian di kolom ke-0 baris ke-0 akan muncul tulisan ketinggian, dan di kolom ke-5 baris kedua akan muncul nilai ketinggiannya dalam jarak sentimeter nantinya ditulis juga, dan delaynya 500 mikrosecond. Kita bisa jalankan aja. Di sini muncul ya tadi laporan 4, soal 1.
tentang ketinggian air. Nah, ketinggian ini saat ini di ketinggian 157,08 cm. Kita bisa gerakan. Oke, mungkin selanjutnya kita akan pindah ke. Nah, untuk nomor 2 itu kita diminta untuk membuat kalkulator dengan menggunakan keypad. Nah, yang di sini kita butuhkan adalah LCD untuk menampilkan perhitungannya, kemudian ada keypad. Nah, dalam keypad ini tuh memang sudah bentuknya ABCD. Nah, nanti dalam ABCD ini kita sendiri yang nentuin kita mau ada operasi apa. Kemudian Arduino Uno. Nah, library yang digunakan itu sama seperti tadi, cuman hanya ada tambahan yaitu keypad. Karena kita menggunakan keypad, jadi kita perlu library-nya juga. Cuman inisialisasi LCD-nya. Nah, kemudian kita konfigurasi keypad-nya. Nah, keypad ini kan 4 baris per kolom ya. Jadinya untuk baris itu diisi dengan 4 dan juga kolomnya juga 4. Nah, untuk row pin, di sini dia berdasarkan baris, itu 5432. Kenapa ini maksudnya? Dia akan tersambung ke pin digital nomor 5, 4, 3, dan 2. Nih. 5, 4, 3, 2. Sedangkan untuk bagian kolomnya itu dia terhubung dengan pin analog. Nah, untuk ini kita akan menampilkan ini si bagian key-nya, yaitu bagian si tiap blok keypad-nya ini sesuai urutan. Jadi yang sini mulai dari 1, 2, 3, dan kemudian A ini mewakili plus, kemudian 4, 5, 6, B ini mewakili minus, C itu mewakili perkalian, dan juga D itu pembagian, pagar sebagai sama dengan, dan bintang sebagai titik. Dan kemudian kita akan masuk ke kelasnya. Jadi kita ngedeklarasiin fungsi keypad ini dengan nama keypad, dan kemudian dia akan memetakan posisi dari key-nya, yaitu posisi key ini dipetakan ke dalam bentuk ininya. Kemudian dipanggil row pin, column pin, dan juga baris dan kolomnya. Nah, kemudian untuk awal kita menginisialisasikan memori itu dengan kosong, current juga kosong, operation juga masih 0, dan decimal point-nya sebagai false. Nah, untuk fungsi show splash screen juga sama seperti yang di soal 1 tadi. Dia di sini akan nampilin tulisan laporan 4, soal 2, dan juga kalkulator. Nah, selanjutnya kita akan ke update kursor. Fungsi update kursor ini digunakan untuk ada tampilan kursor, untuk memberikan tampilan kursor di LCD-nya. Jika dia tidak ada, maka si keypad akan langsung memunculkan angkanya di sini, dan kita ya nggak tahu apakah nanti kita udah ngisi angka udah clear atau belum gitu. Jadi lebih enak ada tampilan kursornya. Dan ini dia akan muncul kedap-kedip dia akan hidup selama 250 milisecond, dan gitu. Jadi dia akan berkedap-kedip lah. Kalau mau durasinya itu diperlama, kita bisa ngubah di nilai ini. Kemudian untuk setup, yaitu kita menggunakan serial begin 9600, kemudian LCD beginnya 20,4 sesuai dengan ukuran LCD. Kemudian fungsi show splash screen akan dipanggil di sini, dan kita akan masuk ke dalam function calculate, di mana di sini kita menggunakan parameter operation left dan right. Nah, di switch operation, jika case-nya adalah nilainya adalah plus, maka nilai left akan ditambah dengan nilai right. Jika kurang juga seperti itu, dan ini operasinya akan seperti ini. Akan menyesuaikan dengan nilai yang masuk di dalam parameter operation. Selanjutnya akan masuk ke dalam proses input, di mana proses input ini menggunakan parameter key, yaitu yang diambil dari keypad ini. Jadi jika keypadnya adalah minus dan juga current-nya adalah kosong, maka current-nya akan dianggap sebagai min, dan LCD akan mengambil min. Nah, kemudian jika key-nya itu adalah plus atau key-nya itu min, dan key-nya itu bintang ataupun key-nya itu tanda bagi, dan jika tidak ada operation, maka memorinya itu akan dimasukkan dengan nilai current, dan nilai current akan diset dengan 0. Nah, jadi decimal point akan ditetapkan sebagai false. Nah, untuk operation, itu dia akan sama dengan apa yang diambil dari key-nya. Itu key-nya bisa di plus, min, kali, atau bagi. Dan set kursor di 0,1 di kolom ke 0 baris ke 1, dan kita akan ngeprintkan nilai key yang udah dimasukin tadi. Kemudian LCD set kursornya akan tampil di kolom ke 1 baris ke 1 untuk si angka selanjutnya gitu. Kemudian untuk if key sama dengan
Maka jika memorinya itu tidak kosong dan kurangnya tidak kosong, maka dia akan mengambil nilai di memorinya dan juga nilai sebagai variabel f6 dan nilai di kuran sebagai reg6. Dan dia akan melakukan kalkulasi dengan parameter operation left6 dan reg6. Kemudian dia akan set kursor di kolom ke-1 baris ke-0. Dia mengembalikan nilai hasilnya dan delay selama 1 detik. Kemudian dia akan set kurannya sebagai 0 dan operationnya juga sebagai 0. Dan kita akan inisialisasi ulang supaya tidak terjadinya error. Dan kita akan membersihkan nilai ini sehingga nanti kita bisa masukkan operasi yang baru. Nah, selanjutnya jika key yang dipilih adalah titik atau desimal dan dia bukan decimal point, maka decimal point-nya dianggap sebagai true dan nilai kuran saat ini akan ditambahkan dengan nilai key dan akan mengeprintkan nilai key. Nah, jika key lebih besar daripada 0 dan key lebih kecil daripada 9, maka nilai kuran juga akan ditambahkan dengan key dan LCD akan menampilkan nilai key-nya. Nah, di dalam loop, kita akan mengambilkan update kursor untuk menampilkan kursor pada LCD dan juga memanggil variabel function getKey dari keypad untuk mengambil data dari keypad-nya. Dan kemudian, jika nilai key ini ada, jika kondisi key ini terpenuhi, maka akan masuk ke dalam proses input di mana parameternya adalah key. Kita jalankan saja langsung. Nah, sini misalnya dia akan muncul dulu laporan 4 soal 2. Kalkulator. Di sini ini maksudnya yang tadi bagian kedip-kedip. Misalnya 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4, kemudian dia akan dibersihkan. Kita masukkan 3, misalnya dibagi 4 dibagi 2, hasilnya itu 17. Oke, mungkin itu saja untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor ketiga. Oke, untuk nomor 3 ini bisa dibilang sama dengan nomor 1, hanya saja ada penambahan LED. Nah, untuk itu LED-nya itu kita sambungkan ke pin nomor 4, 5, dan 6, di mana LED 1 ini adalah merah, LED 2 adalah kuning, dan LED 3 adalah hijau. Untuk fungsi show splash screen sama seperti yang di 2 nomor sebelumnya, hanya saja dia akan menampilkan tulisan laporan 4, soal 3, dan ketinggian air. Nah, kemudian kita akan masuk saja ke void setup, di mana dia menggunakan 9600 untuk komunikasi serialnya. Dan kemudian kita panggil juga fungsi show splash screen yang tadi. Sekarang kita masuk ke loop, di mana trick pin ini akan menerima output dari luar. Kemudian kita akan menggunakan duration untuk menghitung berapa lama proses dari si echo pin-nya dari saat dia menerima pertama kali dan sampai kembali ke dia. Kemudian kita akan masuk ke distance untuk menghitung jaraknya. Dan jika jaraknya itu di antara 0 sampai 150, maka LED merah yang menyala. Jika lebih dari 150 dan kurang dari 300, maka kuning yang menyala. Dan jika lebih dari 300, maka si hijau yang akan menyala. Nah, untuk set kursornya itu kita akan tampilin ketinggian di kolom 0 baris 0 untuk tulisan ketinggian air dan di kolom 0 baris 1 untuk nilai ketinggiannya dan delay selama 5 mikrosecond. Di sini 4 soal 3 ketinggian air. Nah, untuk di sini ketinggian airnya di 61 yang hidup dalam lampu merah. Jika ketinggian airnya di 198 yang hidup kuning, dan jika di 395 maka yang hidup adalah si hijau. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.